Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari seperti biasa di channel MPA Official ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada penonton yang tetap setia menemani perjalanan MPA Official ya hingga saat ini, dan sudah percaya dan sudah mengikuti himbauan-himbauan dan masukan-masukan yang selalu kita upload di channel MPA Official. Dan pada kesempatan kali ini terima kasih sudah mengirimkan sebuah link dan menanyakan bagaimana menurut Mas MPA. Saya selaku perwakilan dari MPA mau menjawab sesuatu sedikit aja. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sepenggal kalimat yang ada di berita tersebut ya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Saat melihat judul dan kalimat-kalimat pada paragraf pertama di berita itu membuat saya terus terang sangat kaget ya. Nah, kenapa kok Tugu dirobohkan? Dari ini mungkin juga membuat yang bertanya kepada saya, ya Mas terima kasih. Ini sontak langsung kaget juga. Tapi kita baca lagi paragraf-paragraf berikutnya. Yuk. Ya, di paragraf berikutnya terus itu tertera kalimat yang saya garis bawahi, perubahan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa keadilan ya. Kalau menurut saya sih, kalau menumbuhkan rasa keadilan nggak seperti itulah. Ini saran, ini usul, saya boleh usul ya Pak Pemkab dan Pak yang nantinya berunding ya. Kenapa nggak dibangun tugu-tugu yang lain ya? Kayak misalnya sudah di situ sudah ada tugu BSHT, ya perguruan yang lain juga dibangun di KSPI, Pagar Nusa atau dan lain sebagainya. Seperti di Ponorogo, Madiun, dan itu bisa menjadi sarana wisata ya. Jadi untuk keindahan lokasi-lokasi tersebut. Jadi saya rasa kalau untuk dirobohkan, membangun tugu itu juga nggak murah Pak. Kita itu patungan loh Pak, nggak minta dana dari siapa-siapa. Kita patungan, kita swadaya dari warga-warga kita sendiri ya. Kita tidak patungan, tidak minta dana dari pemerintah atau dari mana saja. Jadi mohon untuk hal ini dipertimbangkan. Contohlah Ponorogo atau Madiun, di situ ada tugu prasasti perdamaian ya kan, kayak di alun-alun Madiun juga ada itu prasasti perdamaian. Jadi semua perguruan dibikinin tugu. Mungkin itu bisa menjadi opsi berikutnya Pak. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya ya. Kita simak lagi. Nah, mungkin disinilah letak ketidakseimbangan dalam mengambil sudut pandang ya Pak. Jadi ini sekedar saya sebagai masyarakat dan kebetulan saya sebagai warga PSHT, dan tentu saja saya merasakan jerih payahnya mengumpulkan dana untuk membangun sebuah tugu ya Pak. Jadi intinya gini Pak, kalau menurut saya masalah pengeroyokan, masalah bentrokan itu kan dilakukan oleh oknum ya kan, oleh oknum, dan tentu ada sumber-sumber percikan-percikan masalah kecil dan akhirnya menjadi besar. Dan ini yang perlu diperhatikan sebenarnya, bukan kok masalah tugu. Tugu itu hanya sebagian kecil dari permasalahan. Justru kalau ada tugu yang dirusak, ada ini yang dikeroyok dan sebagainya, itu ya oknum tadi. Jadi jangan karena permasalahan pribadi seseorang terhadap golongan terus kemudian merusak barang yang sudah tentu saja tidak murah harganya. Kalau dalam ibarat perumpamaan itu, jangan karena satu ekor tikus kemudian kita membakar lumbung. Ini tentu tidak bijaksana. Ini mohon untuk pertimbangannya nanti pada saat rapat, dan mohon maaf apabila saya diundang juga nggak bakalan bisa hadir. Makanya saya membuat konten ini, dan kebetulan ini ada pertanyaan dari beberapa masyarakat kita juga, masyarakat Indonesia yang mungkin resah dengan berita ini. Mungkin kita bisa mempertimbangkan sesuatu yang bisa
setidaknya mengurangi sedikit lah konflik. Karena ya itu tadi, kalau masalah PSHT jadi kambing hitam itu sudah dari dulu Pak. Sudah dari dulu PSHT jadi kambing hitam. Jadi dipermasalahkan masalah begini begitu karena PSHT masanya banyak ya wajar. Kalau untuk tugu dirubuhkan saya rasa masih banyak opsi yang lain Pak, masih banyak opsi yang lain selain dirubuhkan. Kalau hanya untuk menimbulkan rasa keadilan, saya rasa dengan membangun tugu perguruan yang lain juga akan menjadi adil dan bisa digunakan untuk apa ya, ibaratnya prasasti perdamaian, atau nanti bisa menjadi sarana untuk para instagramable biar inilah ibaratnya menjadi daya tarik di wilayah Jember khususnya. Jadi jangan karena sentimen pribadi, sentimen sebuah golongan kepada golongan yang lain, kita akhirnya mengambil jalan yang menurut saya kurang tepat. Oke, mungkin itu aja. Saya hanya manusia biasa, saya hanya masyarakat Indonesia yang secara kebetulan menjadi warga Setrate, dan menurut saya itu masukan yang bisa mungkin dipertimbangkan. Oke, terima kasih. Tetap jaga persaudaraan, jaga silaturahmi. Setrate Jaya. Setiap manusia yang sedang berada dalam sebuah keadaan, di saat semua impian dan semua harapannya yang ternyata hancur, rencananya yang ternyata salah, di satu sisi masih ada kebenaran, dan di satu sisi lagi adalah kebahagiaan. Itu pun kemudian menjadi jalan buntu. Saat kebenaran dikuasai oleh masalah, maka melakukan ketidakbenaran menjadi kebahagiaan. Pikirkan itu. Pada saat itu ada kesempatan untuk menjelekkan tentang seorang manusia yang baik, atau mendapatkan sebuah kesempatan mudah untuk mencuri di saat keadaan sedang susah. Pada saat hal buruk menjadi pemimpin yang tangguh, atau seorang raja yang bersinar dalam kegelapan. Setiap orang akan mengalami itu dalam hidup. Tapi sayangnya kebanyakan orang tidak menyadari bahwa keadaan yang seperti itu sebenarnya adalah sebuah jalan yang buntu. Kita tidak merasakan permasalahan lagi, terutama setelah itu. Kita dengan mudah tertarik pada kebahagiaan, sama seperti seekor lebah yang tertarik pada sebuah kuntum bunga. Bahkan kemudian, hal buntu seperti itu adalah waktu yang terbaik untuk semakin dekat pada dewa. Kalau kita tidak merasa takut menghadapi permasalahan dan tidak fokus hanya pada kebahagiaan, kemudian kita tetap berbuat dengan benar, maka kita pasti tidak akan jauh dari bertemu dewa.